Konsep penerapan ekonomi politik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi dari kelompok 15 kelas A3 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasim Semarang. Perkenalkan, saya Sofi Nulita dengan NIM akhir 142 Dan saya Alfia Turomania dengan NIM akhir 140. Dalam video ini, kami akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dari memahami dinamika negara kita, yaitu konsep penerapan ekonomi politik di Indonesia. Topik ini merupakan bagian dari materi bab 13 dalam mata kuliah perekonomian Indonesia yang diampu oleh dosen kami yang terhormat, Ibu Rismita Kustati, SEM. Mari kita mulai dari hal penting mendasar, apa itu ilmu ekonomi. Secara umum, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ekonomi membahas cara individu, kelompok, dan negara membuat pilihan dalam kondisi keterbatasan. Contohnya, pemerintah harus memutuskan alokasi anggaran lebih banyak untuk infrastruktur, pendidikan, atau subsidi. Tentu saja teori sangat tidak cukup. Dalam praktiknya, ekonomi menghadapi berbagai permasalahan di antara yang pertama, pengangguran, yang kedua, inflasi, yang ketiga, kesenjangan pendapatan, dan yang terakhir adalah kemiskinan struktural. Masalah-masalah ini muncul karena distribusi sumber daya dan hasil pembangunan yang tidak merata. Dan disinilah pembangunan keputusan pemerintah menjadi sangat penting, karena masalah ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kebijakan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang ilmu politik. Ilmu politik adalah studi tentang kekuasaan, pemerintahan, dan pengambilan keputusan dan suatu negara. Dalam konteks ekonomi, politik memiliki peran strategis karena setiap kebijakan ekonomi, baik itu pajak subsidi maupun perdagangan internasional, semuanya ditentukan melalui proses politik. Artinya, politik dan ekonomi saling keterkaitan dan saling memenuhi. Nah, lalu apa yang terjadi jika ilmu politik tidak dijalankan dengan baik? Dampaknya sangat serius. Beberapa di antaranya adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, ketidakstabilan politik, dan yang terakhir, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Hal ini membuat investasi menurun, pembangunan terhambat, dan ekonomi pun ikut terguncang. Maka, tata kelola pemerintah yang bersih dan adil adalah syarat utama mendorong kebutuhan perekonomian yang inklusif. Dari pembahasan tadi, kita sampai pada konsep ini, ekonomi politik. Ekonomi politik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara kekuasaan politik dan kebijakan ekonomi. Disinilah kita melihat bagaimana keputusan politik bisa mendorong atau bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi. Contohnya di Indonesia yaitu 1. Kebijakan subsidi energi, 2. Peraturan upah minimum, 3. Pemindahan ibu kota. Semua itu merupakan wujud nyata dari ekonomi politik, di mana keputusan ekonomi tidak pernah lepas dari pertimbangan politik. Bagaimana perkembangan ekonomi politik saat ini? Di era modern, isu ekonomi politik semakin kompleks. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama antara lain keadilan sosial, kebijakan ekonomi, ekonomi digital, dan yang terakhir transisi energi hijau. Kebijakan pemerintah harus mampu mengatasi berbagai tantangan global dan domestik secara cepat, tepat, dan berkeadilan. Mahasiswa sebagai generasi muda yang harus melek terhadap isu-isu ini agar bisa turut serta dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai konsep penerapan ekonomi politik Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman tentang bagaimana ekonomi dan politik saling berkaitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.